Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cini Rahmayanti dengan NIM S1S1 23002 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Saboleo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi saya, yaitu linked list dalam mata kuliah struktur data. Literatur ke-7. Baik, yang pertama dalam linked list, ringkasannya yaitu pendahuluan. Kedua, berbagai jenis linked list. Yang pertama, linked list tertaut tunggal. Yang kedua, linked list tertaut sirkular. Yang ketiga, linked list tertaut ganda. Yang selanjutnya, daftar posisi aditi, mengurutkan daftar posisi, studi kasus mempertahankan frekuensi akses, urutan berbasis bertautan versus urutan berbasis array, dan ringkasan. Baik, yang pertama adalah introduction atau pendahuluan, arrays dan linked list. Arrays bahasa urutan berbasis array. Yang pertama adalah sebuah array menyediakan lebih banyak representasi terpusat dengan satu potongan memori besar yang mampu menampung referensi ke banyak elemen. Keterbatasan sequence berbasis array yang pertama, panjang array dinamis mungkin lebih panjang dari jumlah elemen sebenarnya yang disimpannya. Yang kedua, batasan amortisasi. Batasan amortisasi untuk operasi mungkin tidak dapat diterima dari sistem yang nyata. Sistem waktu nyata. Yang ketiga, penyisipan dan penghapusan pada posisi interior suatu array mahal biayanya. Daftar terkait atau linked list merupakan alternatif terhadap sequence berbasis array yang mengatasi keterbatasan ini. Hal ini tergantung pada lebih banyaknya representasi distribusi, di mana sebuah benda ringan yang terkenal sebagai simpul dialokasikan untuk setiap elemen. Setiap node memelihara referensi ke elemen dan satu atau beberapa referensi ke node tetangga untuk secara korelatif mempresentasikan tatanan linear sequence. Linked list memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, elemen-elemen di dalam daftar atau di dalam linked list tertaut tidak dapat diakses secara efisien dengan indeks numerik. Yang kedua, kita tidak bisa mengetahui hanya dengan memeriksa node apakah itu node kedua, kelima, atau ke-20. Ke-20 di linked list. Daftar tertaut tunggal. Daftar tertaut tunggal. Yang pertama adalah daftar tertaut tunggal dalam bentuk yang paling sederhana adalah simpul yang secara korelatif membentuk urutan linear. Yang kedua, setiap node menyimpan referensi ke objek yang merupakan elemen dari urutan, serta referensi ke node berikutnya dari urutan. Yang ketiga, node pertama dan terakhir dari daftar tertaut dikenal sebagai head atau kepala dan tail atau ekor dari daftar masing-masing. Dengan yang selanjutnya, dengan memulai dari head dan bergerak
ke satu node ke node lainnya dan mengikuti referensi berikutnya dari setiap node, kita dapat mencapai ekor daftar atau melintas ke daftar tertaut. Selanjutnya, kita dapat mengidentifikasi ekor sebagai simpul yang memiliki non sebagai referensi berikutnya. Mengidentifikasi tail. Tail sebagai simpul yang memiliki non sebagai referensi berikutnya. Selanjutnya, eee, karena referensi berikutnya adalah node yang dapat dilihat sebagai petunjuk ke node lain. Proses melintas sebuah daftar juga dikenal sebagai link hopping atau melompat tautan dan atau pointer hopping hopping atau petunjuk melompat. Selanjutnya, minimalnya instansi daftar tertaut pada penyimpanan. Yang pertama adalah referensi ke head atau kepala daftar atau kepala list. Tanpa referensi eksplisit ke list, ke head, tidak akan ada cara untuk menemukan simpul tersebut atau secara tidak langsung simpul lainnya. Referensi eksplisit eh, ke node, ke tail node atau ke simpul ekor tidak diwajibkan memiliki lebih memiliki tidak diwajibkan tetapi lebih disukai untuk mencegah penelusuran ke sisa daftar. Selanjutnya jumlah total node yang menyusun list size atau ukuran tidak diwajibkan lebih baik menghindari menelusuri list atau daftar untuk mendapatkan hitungan. Selanjutnya, memasukkan elemen ke kepala daftar tertaut tunggal. Yang pertama, properti penting dalam daftar tertaut adalah tidak memiliki ukuran yang tetap telah ditentukan sebelumnya dan menggunakan ruang secara proporsional dengan jumlah elemen yang saat ini. Yang kedua, saat menggunakan linked list, kita dapat dengan mudah menyisipkan elemen ke bagian list. Selanjutnya, langkah-langkah untuk memasukkan elemen yang pertama yaitu membuat simpul baru, yang kedua mengatur elemen ke elemen baru, yang ketiga atur tautan berikutnya untuk menuju ke head saat ini, yang keempat atur atur head atur list head atau daftar untuk menunjuk ke simpul berikutnya. Yang selanjutnya kita memasukkan elemen di ekor daftar tertaut. Steps-nya yang pertama adalah buat simpul baru. Pertama kita membuat simpul baru, yang kedua tetapkan referensi berikutnya ke non. Yang ketiga, tetapkan referensi berikutnya ke ekor petunjuk simpul baru. Yang keempat, perbarui referensi tail itu sendiri ke new node, ke simpul baru atau simpul baru. Baik. Di sini kita masuk lagi di remove an element from a single linked list. Menghapus elemen dari daftar tertaut tunggal. Yang pertama, menghapus elemen dari kepala.
dari he had. Daftar tertaut tunggal pada hakikatnya adalah operasi kebalikan dari penyisipan elemen baru di bagian kepala. Nah, yang kedua, sayangnya itu tidak mudah untuk menghapus. Untuk menghapus last node atau node selanjutnya dari daftar yang tertaut eh dari linked list yang tertaut tunggal. Bahkan jika tidak mempertahankan referensi tile eh, langsung ke node terakhir dari list. Eh, Kita harus dapat mengakses node sebelum last node atau sebelum node selanjutnya untuk menghapus node terakhir. Yang kedua yaitu kita tidak dapat mencapai simpul sebelum tile dengan mengikuti tautan berikutnya dari tile. Selanjutnya, satu-satunya cara untuk mengakses node ini adalah dengan memulai dari head, node dari head ke dan mencari sampai akhir melalui daftar. Urutan operasi perpindahan tautan seperti itu memakan waktu yang lama. Operasi ini dilakukan lebih efisien dalam daftar tertaut ganda. Selanjutnya yaitu menerapkan tumpukan dengan model tertaut tunggal. Yang pertama, implementasi stack untuk mempertahankan dua variabel. Head, referensi ke node di kepala daftar, size untuk melacak jumlah elemen saat ini dalam stack. Stack menggunakan kelas non-public node untuk mewakili setiap simpul yang didorong atau dikeluarkan ke dalam atau keluar stack. Selanjutnya simpul node ini mempertahankan dua variabel. Yang pertama adalah elemen, yang kedua adalah next. Untuk elemen untuk menyimpan data, sedangkan next untuk mereferensi ke node berikutnya. Adapun untuk codingannya di sini ada kelas bernama kelas stack. Nah, selanjutnya dalam kelas lagi ada lagi kelas node. Baik, kita coba buat codingannya. Kita coba pakai VS Code. Di bawahnya kelas stack. Aduh. Hmm. Hmm?
Kita coba kelas hmm, linked stake. Hmm, hmm, hmm. Elemen next. Hmm, Baik, untuk codingannya yang ini kita set. Lalu kita coba jalankan. Hmm, Kalian begini sih, set baru kita jalankan. Ini hasilnya untuk stake leg adalah 5, top adalah 2. Untuk stake S 2, 7, 5, 10, 5, pop 2, pop 7, stake leg 3. Jika stake leg 3, stake S-nya itu 15, 3, 15, 10, dan 5. Kenapa begitu? Dia diambil dari sini 15, 10, dan 5. Baik, selanjutnya kita masuk di analisis of linked list operation atau daftar tertaut. Sorry. Atau analisis dari linked list operasi. Yang pertama, semua metode selesai pada waktu konstan sesuai konstan kasus terburuk. Yang kedua, tidak diperlukan analisis amortisasi dalam kasus ini. Yang ketiga, pembangunan ruang adalah 0 dalam kurung N, di mana N adalah jumlah elemen dari setiap stake. Untuk operasinya yaitu S push sama dengan 0 dalam kurung 1, S pop 0 dalam kurung 1, S stop 0 dalam kurung 1, ln dalam kurung S 0 dalam kurung 1, S in empty atau mengecek kosong adalah 0 dalam kurung 1. Selanjutnya kita masuk di menerapkan antrian dengan daftar tertaut tunggal atau implementing a queue with a single linked list. Yang pertama ini memastikan waktunya adalah 0 dalam kurung 1 terburuk untuk semua operasi. Yang kedua, implementasi ini mempertahankan 3 variabel instan. Yang pertama adalah height, kedua tile, dan yang ketiga adalah size. Untuk size untuk menghindari melintasi list. Yang selanjutnya, elemen ditambahkan ke queue ke akhir daftar dan dihapus
atau dihapus atau dikeluarkan dari depan daftar. Selanjutnya diperhatikan tambahan harus diberikan untuk menjaga keakuratan tail referensi. Selama enke enke atau simpul terbaru selalu menjadi daftar baru. Jika hanya satu elemen dalam daftar, elemen tersebut juga menjadi uh, height baru. Pengguna ruang bersifat linear dan jumlah elemen saat ini adalah 0 dalam kurung n. Baik, ini kita masuk lagi dalam codingan, kita buat lagi dengan baru, kita kasih nama file tingkat list 2.p. Ini ada kelas namanya MPT. MT. Baik, ini codingannya. Kita coba save, lalu kita jalankan. Nah, di sini adalah untuk queue like-nya adalah 4, queue-nya adalah 5, 7, 3, 9. Untuk remove-nya adalah 5 dan remove-nya ada 7. Jadi untuk di remove itu untuk dihapusnya adalah 5 dan 7. Nah, jadi sisanya adalah 2, yaitu 3 dan 9. Untuk queue-nya adalah 3. Untuk queue like adalah 3, maka queue-nya adalah 3, 9, dan 1. Baik, selanjutnya kita masuk di adalah circular linked list atau circular daftar tahu. Nah, yang pertama adalah pada bab sebelumnya, konsep array melingkar diimplementasikan menggunakan aritmatika modular untuk memajukan indeks dari slot terakhir ke slot pertama array. Yang kedua, dalam daftar yang tertaut secara melingkar, tile daftar menggunakan referensi berikutnya untuk menunjuk kembali ke head daftar. Head list yang selanjutnya linked linked daftar yang tertaut atau linked yang tertaut secara melingkar menyediakan model yang lebih umum daripada linked list standar untuk kumpulan data yang bersifat siklis, yaitu yang tidak memiliki gagasan khusus tentang awal dan akhir. Selanjutnya, tautan melingkar atau the curly linked harus mempertahankan referensi ke node tertentu untuk menggunakan alis current. Selanjutnya adalah daftar around robin kundel schedule yang yaitu penjadwalan schedule, yaitu penjadwalan around robin.
Yang pertama, sebuah perbandingan bergilir bergiris penjadwalan mengulangi kumpulan elemen secara melingkar dan melayani setiap elemen dengan melakukan tindakan tertentu padanya. Penjadwalan seperti ini gunakan misalnya untuk mengalokasikan sumber daya yang adil bagi kumpulan klien. Selanjutnya kita masuk di antrian penerapan antrian dengan Carly linked list. Yang pertama yaitu implementasi hanya mempertahankan dua variabel tile dan ukuran. Kedua referensi tile berikutnya dihubungkan ke head atau head sama dengan self tile dan next. Untuk Harley Quench atau kelas pendukung, metode rotate tambahan yang menghapus elemen dari depan memasukkannya ke belakang antrian dan dicapai dengan penerapan height lama sebagai tile baru, yaitu self tile sama dengan self tile next. Adapun codingannya ini, selanjutnya kita langsung saja di ini. Keluarkan antrian, menghapus elemen dari awal antrian melingkar dari daftar. Ini untuk note kepala baru. Ini untuk simple ekor. Ini untuk ekor. Ini adalah tile berikutnya. Ini out head berikutnya. Selanjutnya kita masuk di mengantri. Menambahkan elemen ke akhir ekor. Dengan cara ini ekor akan ditambahkan ke sini. Ini adalah node saat ini. Selanjutnya, baik, adapun materi yang saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.